Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen angkat bicara perihal kemungkinan Amerika Serikat mengalami default atau gagal bayar utang. Yellen menyalahkan Kongres Amerika Serikat yang tak kunjung menaikkan pagu utang pemerintah. Yellen dalam sambutan yang disiapkan untuk acara Washington dengan eksekutif bisnis dari California mengatakan, default utang negeri Paman Sam akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan. Sementara, memborong pembayaran rumah tangga untuk hipotek, pinjaman mobil dan kartu kredit yang lebih tinggi. Yellen menyebut kesalahan itu adalah tanggung jawab dasar Kongres untuk meningkatkan atau menangguhkan batas pinjaman 31,4 triliun dolar Amerika Serikat. Yellen juga memperingatkan bahwa default akan mengancam kemajuan ekonomi yang telah dibuat Amerika Serikat sejak pandemi COVID-19. Selain itu, jika plafon utang tidak dinaikkan, menurut Yellen, bisnis Amerika Serikat akan menghadapi pasar kredit yang memburuk dan pemerintah kemungkinan tidak akan dapat mengeluarkan pembayaran kepada keluarga militer dan manula yang bergantung pada jaminan sosial. Mantan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ini bahkan memperingatkan default akan memicu malapetaka ekonomi yang akan membuat suku bunga lebih tinggi untuk tahun-tahun mendatang. Di sisi lain, Partai Republik pada Rabu 26 April waktu setempat menyatakan untuk menaikkan batas pinjaman nasional tetapi harus dengan syarat pemotongan anggaran belanja yang besar. Sikap itu sebagai respons atas pengeluaran berlebihan Joe Biden di tengah potensi gagal bayar yang makin mengkhawatirkan. Senada dengan Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump juga menyalahkan Joe Biden atas kegagalan Amerika Serikat. Trump menilai Biden sebagai dalang kehancuran dolar Amerika Serikat dan pemicu inflasi tinggi di Amerika Serikat. You could take the 5 worst presidents in American history and put them together and they would not have done the damage Joe Biden has done to our nation in just a few short years, not even close. Thanks to Joe Biden's socialist spending calamity, American families are being decimated by the worst inflation in half a century. Banks are failing, our currency is crashing, and the dollar will soon no longer be the world standard, which will be our greatest defeat in over 200 years. Real wages have been falling 24 months in a row. In other words, under Biden, workers have gotten a pay cut each and every month for 2 straight years. We have surrendered our energy independence, just like we surrendered in Afghanistan, which we had just a short time ago, and the price of gasoline just hit a 5-month high, and it's going much higher than that. Meski berulang kali mengalami masalah pagu utang, tetapi Amerika Serikat tidak pernah mengalami default. Kementerian Keuangan Amerika Serikat sebelumnya sudah memberikan estimasi jika anggaran akan habis paling cepat pada awal Juni. Sementara itu, Congressional Budget Office atau CBO memprediksi anggaran akan habis sekitar bulan Juli hingga September. Jika sampai pada batas tersebut pagu utang belum dinaikkan, maka Amerika Serikat akan mengalami default untuk pertama kalinya dalam sejarah. Atas dasar hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada hari Rabu 26 April akhirnya bergerak cepat dan meloloskan rancangan undang-undang untuk menaikkan plafon utang pemerintah sebesar 31,4 triliun dolar Amerika yang mencakup pemotongan pengeluaran besar-besaran selama dekade berikutnya. Meski demikian, RUU itu dipastikan tidak akan disahkan Senat dan Presiden Joe Biden telah mengancam akan melakukan veto atas batas anggaran yang menyertai RUU tersebut jika itu terjadi. Masalahnya, jika plafon utang tidak dinaikkan, Departemen Keuangan Amerika Serikat dapat kehabisan cara untuk membayar tagihannya dalam hitungan minggu. Dan pasar keuangan sudah menunjukkan tanda-tanda peringatan. Berkaca pada tahun 2011, kebuntuan yang terjadi menyebabkan penurunan peringkat kredit pemerintah yang mendorong biaya pinjaman lebih tinggi dan menekan investasi. Di sisi lain, masalah kegagalan utang Amerika Serikat ini dinilai tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Bahkan pergerakan nilai tukar rupiah pun belum menunjukkan pengaruh dari isu ini. Bank Indonesia menilai isu debt ceiling atau batas utang Amerika Serikat dan government shutdown merupakan isu yang terus berulang. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Edi Susianto mengungkapkan pihaknya yakin akan ada kesepakatan antara pemerintah dan Parlemen Amerika Serikat. Namun demikian, dia tetap melihat ada dampaknya terhadap sentimen global. Pasalnya, isu tersebut selalu menjadi salah satu pusat perhatian pelaku pasar.
Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka tentu dampaknya akan menimbulkan sentimen yang negatif. Pelaku pasar akan cenderung risk averse atau akan flight to quality ke safe haven assets.